Halo guys, selamat datang di channel saya Sobat Pro. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terhadap bahasa Python. Kalau kemarin kita telah membahas tentang apakah itu variabel dan bagaimana tingkah laku variabel, kali ini kita akan mempelajari tentang tipe data yang ada di Python. Ya, kita akan pelajari beberapa basic tipe data yang bisa kita pakai di dalam pemrograman kita. Oke, jadi ada beberapa tipe data di dalam Python. Tipe data yang ada di dalam Python ini tidak sebanyak tipe data di dalam pemrograman yang lainnya. Kalau kita bandingkan seperti Java, itu memang pembagian tipe data itu begitu banyak ya. Kalau di Python itu tidak begitu banyak. Contohnya yang ada di Java tidak ada di Python itu seperti dia itu byte, short ya, atau double itu tidak ada. Ya, oke, kita akan melihat satu demi satu data type yang ada di Python ya. Yang paling sering kita pakai itu tentu saja ialah integer ya, seperti ini. Maaf, saya akan ketikkan di sini integer. Nah, integer ini ialah tipe data numerik. Ya, jadi ini adalah salah satu numbers selain float yang ada di Python ya. Ini sering kita pakai. Jadi integer ini adalah bilangan bulat ya. Jadi dia tidak ada koma di dalamnya. Nah, kita bisa masukkan ke dalam variabel kita, misalkan kita kasih 6 sama dengan 10. Ya, ini adalah suatu variabel dengan tipe data integer. Ya, contohnya lagi misalnya 62, kita kasih misalnya 90. Ya, ini adalah variabel dengan tipe data integer. Nah, jadi tipe data integer ini bisa kita lakukan operasi aritmatika. Ya, dalam penulisannya di Python sangat sederhana. Misalkan begini, saya printkan ya. Misalnya 6 ini ya, 6 ini saya tambahkan 10. Bisa saja. Ya, kita hasilnya jadinya 20. Karena 6 adalah 10. Ketika 6 saya tambahkan 10 jadi 20. Atau misalnya tadi saya tulis 62 ya, sama dengan misalnya 12. Lalu saya katakan, saya printkan lagi. Misalnya saya katakan 62 dibagi 2. Seperti ini. Hasilnya ialah 6,0 ya, karena 12 bagi 2 itu 6,0 atau 6. Sebenarnya ini hasilnya float ya, karena dia pembagian. Tapi tidak ada masalah ya. Di sini hanya memperlihatkan tentang tingkah laku dari tipe data integer ini. Misalkan lagi saya katakan 61 bisa 61 saya tambahkan dari, maaf ini 6 ya, bukan 6. 6 saya tambahkan dari 62 seperti ini. Hasilnya ialah 22. Karena 10 tambah 12 itu 22 ya. Jadi ini sederhana sekali. Atau bisa saja saya membuat sebuah apa ya? Variabel kosong. Jadi saya katakan seperti ini. Saya punya 63 ya. Nah, maaf, ini 63. 63. 63 ini ialah hasil dari 6 dikurangin 62. Bisa, tidak ada masalah ya. Karena operasi aritmatika dalam integer itu sangat fleksibel, dinamis. Ya, jadi sama seperti ketika kita mempelajari operasi matematika di sekolah ya, tidak ada bedanya. Lalu ketika saya print 63, hasilnya ialah minus 2. Karena 10 kurang 12 ialah minus 2. Nah, jadi begini. eh, Operasi aritmatika di dalam integer itu tidak hanya terbatas pada tambah, kurang, bagi ya, kali pun bisa. Ya, semua operasi aritmatika bisa kita lakukan selama dia tipe datanya ialah integer. Ya, kita bisa masukkan ke dalam hasilnya, kita bisa masukkan ke dalam satu variabel baru seperti ini. 6 kurang 62 saya masukkan ke dalam variabel 63. Atau bisa saja saya langsung tuliskan print dalam kurung 6 dikurang 62. Ya, dia akan menghasilkan angka yang sama. Nah, tetapi kita perlu berhati-hati ya terhadap tipe data integer ini. Kenapa? Karena ketika kita memadukannya dengan satu karakter, ini akan berarti berbeda ya. Nah, misalkan begini, contohnya saja ya, contoh misalnya saya katakan print. Saya akan mengeprint suatu integer, lalu akan saya sambungkan dengan suatu karakter. Misalnya 0b 10. Nah, kalau saya katakan 0b 10, b ini kan adalah suatu karakter ya. Dia bukan numerik.
dia hanya karakter B. 0 ialah angka 0, 10 ialah angka 10. Ketika saya print, lihat ini menghasilkan angka 2. Lalu kenapa dia bisa menghasilkan angka 2? Karena penulisan integer jika kita padukan terhadap beberapa karakter itu bisa menghasilkan suatu nilai ya. Jadi kalau saya tuliskan 0B10 ini sebenarnya adalah bahasa binernya ya. Jadi angka 2 itu binernya 0B10. Nah, contoh lainnya misalkan saya katakan print misalnya 0x10 seperti ini. Ini adalah bilangan heksadeksimal ya. Kita lihat ketika kita print hasilnya ialah 16. Lalu satu lagi yang paling sering kita pakai ialah misalnya 0O10. O ini ialah bilangan okta ya. Kita hasilnya ialah 8. Ya, jadi perlu diingat untuk penulisan integer jika kita memadukannya terhadap beberapa karakter seperti B, X atau O. B ini biner, X ini ialah heksa, O ini ialah okta. Dia bisa menghasilkan angka tertentu ya. Jadi bilangan biner, bilangan okta, dan bilangan heksadeksimal. Ya, jadi kita perlu berhati-hati kalau kita ingin menggunakan atau menuliskan suatu angka dengan bilangan biner atau heksa atau okta. Nah, contoh lainnya ya dalam penulisan integer. Misalkan begini, nggak usah dulu deh, itu nanti kita masuknya ke dalam float ya. Gini aja deh. Saya rasa ini untuk penjelasan integer ya. Jadi integer itu sederhana seperti ini. Intinya terhadap semua bilangan integer kita bisa melakukan operasi aritmatika terserah kita. Ya, selama penulisannya sesuai dengan standar di dalam Python. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang apa ya? Float tentu saja ya. Float. Oke. Float ini cukup unik ya karena float ini ialah bilangan real. Ya, bilangan real sebenarnya terbagi menjadi dua, ada namanya float, ada namanya double. Tetapi di dalam Python kita hanya mengenal float ya. Penulisan float berbeda dengan penulisan float dalam bahasa Java. Kita bisa masukkannya ke dalam apa ya, variabel kita. Misalnya kita katakan float f, misalnya huruf kecil saja ya, f. Misalnya sama dengan misalnya float ini kan bilangan desimal ya. Dia masuk ke dalam bilangan real. Misalnya saya katakan ini ialah tinggi badan seorang mungkin misalnya tinggi badannya 89,12. Nah, bagaimana penulisannya? Apakah seperti ini? Kita coba lihat. Oke, lalu kita katakan printf. Lihat, maaf, ini printf ya. Oke, kita lihat 89,12. Nah, apakah penulisan ini benar? Oke, kita coba cek ya. Bagaimana kalau 89,12 ini kita kalikan 3 gitu ya. Kita kali 3. Lihat apa yang terjadi. 89,12 justru dituliskan sebanyak 3 kali ya. Jadi sebenarnya penulisan seperti ini bilangan float itu salah. Karena koma ini dia dituliskan dengan tanda titik. Lihat, kalau saya ganti titik jadinya 89,12 benar-benar dikalikan 3 menjadi hasilnya 267,36. Ya, jadi ini adalah bilangan float ya. Ingat, bilangan float ini bisa kita lakukan operasi aritmatika juga. Ya, tadi saya katakan misalkan apa ya, print lalu f kita kalikan 2. Bisa saja. Ya, hasilnya ialah lihat, maaf, ini f kalikan 2. Hasilnya ialah 178,24 ya. Bisa kita lakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, itu semua bisa. Nah, satu lagi tadi yang ingin saya katakan ialah bilangan float ini ialah bilangan real ya. Jadi ada koma dalamnya. Penulisan dari bilangan float ini juga banyak macamnya ya, seperti ini. Dan ada juga satu lagi, misalnya penulisan bilangan dengan scientific calculator seperti ini. Misalnya saya tuliskan sebuah float 2 sama dengan 4E7 ya. Apa maksudnya? Ketika saya print dari float 2 ini, lihat, dia menghasilkan bilangan 4, nolnya sebanyak
1 2 3 4 5 6 7. Jadi 4 berapa nih? 4 juta ya. 4 juta. 4 2 gas 1 2 3. Ya, jadi 4 juta ya. 1 2 3 1 2 3. Jadi 40 juta. Aduh, saya sampai lupa. 40 juta. Tapi dikatakan ini 0,0. Kenapa? Karena ini termasuk bilangan float. Apa maksudnya E ini? Ya, kita perlu berhati-hati. E ini ialah 10 pangkat ya. Jadi penulisannya tetap dia float. Kita cek ya, apakah F2 ini tipenya apa ya. Type seperti biasa, lalu kita tulis F2. Lihat, dia masuk ke dalam kelas float. Ya, F2 ini scientific ini masuk ke dalam kelas float. Kenapa? Ketika dia dibaca 0, walaupun dia bilangan bulat. Float selanjutnya scientific calculator itu bukan saja hanya E7 ya, bisa juga 10 kali E10 berarti 10 kali 10 pangkat 10. Nah, tapi bisa juga dia dikalikan pangkat minus. Contohnya misalkan saya katakan F3 sama dengan misalnya 4,5 kali 10 pangkat minus 6. Bisa nggak? Bisa saja. Kita coba ya print. Ini ialah F3. Oke, kita coba lihat. Hasilnya ialah 4,5 kali 4,5 E 10 min 06. Ini artinya 4,5 kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah, tetapi misalkan ada satu bilangan yang terlalu besar ya, scientific calculator itu terlalu besar. Saya katakan 1,89 dikali 10 pangkat misalnya 786. Seperti ini. Nah, ini kan nilainya terlalu besar ya, tidak mungkin kita sebutkan jumlah nilainya. Jadi kita print. Kita coba F4 ya. Lihat hasilnya ialah, lihat ini. Ya, dituliskan seperti ini. Wow. Kita bisa baca gak ini? Ini kalau kita baca itu, coba ya, kita lihat, coba lagi. Lihat. Print dari F4. Tampaknya ini kebesarannya sampai tidak bisa dibaca. Kita coba segini, 1,33 kali 10 berapa ya enaknya? 10 pangkat 208 seperti ini ya. Kita coba print. Nah, ini baru masuk nih. Tadi kayaknya terlalu besar ya. Lihat, penulisannya ialah 1,33 kali 10 pangkat 208. Dituliskan seperti ini. Kenapa? Karena ini termasuk bilangan saintifik ya, float. Terlalu besar nilainya ya. Kita nggak bisa mengatakan dengan mulut kita berapa besar bilangannya. Wah, coba kalau dihitung benar-benar, mungkin terlalu besar ya. Nah, jadi ini ialah bilangan float. Kita bisa melakukan operasi aritmatika terhadap bilangan float ini. Ya, kita bisa juga memadukan float dengan integer, tidak ada masalah. Hasilnya ialah float. Kalau saya katakan 1,2 ditambah 3, pasti hasilnya ialah 4,2. Itu ialah float ya. Pakai logika matematika kita. Lalu yang sering kita pakai selanjutnya ialah string ya. String ini saya rasa kita semua sudah tahu ya. String ini ialah kumpulan dari beberapa karakter ya. Jadi karakter itu kan ada A, B, C, D, bahkan spasi, tanda bintang, tanda tanya, persen, tanda dolar, at, semuanya itu ialah karakter. Ketika kita kumpulkan, dia menjadi namanya tipe data string ya. String ini juga ada beberapa tingkah lakunya yang perlu kita pelajari di dalam Python ini. Nah, penulisannya sederhana. Misalkan saya ingin masukkan variabel nama ya. Saya katakan namanya ialah titik 2 misalnya Ujang. Bisa ya. Atau nama 2 sama dengan saya katakan Surip ya. Bisa. Ya. U besar pun bisa. Lihat ini. Petik 1 pun bisa. Nih saya ganti petik 1. Ya. Baik petik 2, baik itu petik 1, tidak ada masalah. Bisa ya. Jadi sebenarnya kenapa sih bahasa Python ini kalau kita menuliskan tipe data string kita bisa pakai petik 2 atau petik 1? Ini kan seperti membingungkan ya. Seperti membuat kita tuh jadi bingung. Kenapa? Kalau di dalam Java kan kita harus pakai petik 2.
Tapi kenapa di dalam Python tuh bisa petik 2, bisa petik 1? Ya, sebenarnya ini ada alasan juga ya. Jadi ini bukan sembarang saja Python membuat bahasa ini. Nah, contoh seperti ini. Sebentar, saya pikirkan dulu contoh yang sederhananya. Gini, misalkan saya membuat sebuah kalimat ya. Misalkan kalimatnya ialah saya memakai untuk awalnya saya memakai petik 1 dulu. Saya ingin menuliskan sebuah kalimat ini. Eh, eh, Lambang petik 2 dibaca petik 2 seperti ini. Nah, lambang petik 2 dibaca petik 2. Kita print. Lihat, lambang petik 2 dibaca petik 2. Saya memakai tanda petik 1. Ya, ini. Tidak petik 2, petik 1. Untuk membaca kalimat petik 2 ini, lambang simbol petik 2 ini menjadi sebuah string. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau saya ganti ini petik 2 juga? Saya petik 2, lambang petik 2 dibaca petik 2. Lihat, jadinya bagaimana? Error. Ya, bingung dia. Ini petik 2 sampai mana? Lambang ini atau ini selanjutnya? Ya, jadi bingung kan? Ya. Oke, misalnya ini saya petik 2 segini kan. Saya hapus 1 lah gini. Tetap bingung dia. Petik 2 sampai mana? Inikah stringnya atau ini? Atau ini stringnya? Bingung kan? Nah, jadi di sini kita bisa pakai perwakilan petik 1. Nah, petik 1 seperti ini. Bisa juga kita memakai perwakilan petik 2 untuk mengatakan misalnya lambang petik 1 ya seperti ini. Maaf. Ulangi, maaf. Di keyboardnya agak error. Lambang petik 1 adalah petik 1 atau dibaca ya aja. Dibaca petik 1. Bisa gak kita print? Lihat, lambang petik 1 dibaca petik 1. Kita memakai perwakilan petik 2 di sini stringnya. Ya. Kenapa? Karena kita ingin pastikan petik 1 di sini dibaca menjadi sebuah karakter string ya. Jadi tahu ya kenapa sih Python memperbolehkan kita memakai petik 2 atau petik 1, itu semua ada alasannya. Ya. Lalu sebentar apalagi ya? Gini. Ada juga satu aturan ya di dalam penulisan bahasa string, misalkan gini. Saya ingin membuat suatu kalimat seperti ini. Ini misalnya ya, ini adalah kalimat yang dituliskan dalam beberapa lines seperti ini ya. Gimana ini ya kalau saya ingin menuliskan sebuah string seperti ini? Oke, saya coba ya. Saya update dengan tanda petik di sini. Bisa gak? Namanya kita semua mau kita aja ya. Kita mau menuliskan bagaimana ya. Lihat ini. Ketika kita print tentu saja error ya. Maksudnya bagaimana ini? Lalu bagaimana kalau kita ingin menuliskan sebuah kalimat, tetapi kalimat itu kita bagi-bagi menjadi beberapa line? Ini kan 1, 2, 3, 4. Semua satu kalimat, tapi 4 line. Boros. Ya, kita tidak akan pernah tahu kapan kita membutuhkan situasi yang seperti ini. Ya. Nah, kalau ini terjadi, disinilah aturan dari Python ini. Sebenarnya ada solusi untuk situasi seperti ini. Ya. Bagaimana? Dengan kita memakai tanda petik ini sebanyak 3 kali. Ya, kita coba. Nah, kita coba print. Lihat, bisa. Ini adalah kalimat yang dituliskan dalam beberapa lines. Lihat. Jadi ini adalah salah satu aturan dalam tipe data string yang ada dalam Python. Ya, kalau kita memakai petik 3, kita bisa memecah kalimat kita menjadi beberapa line. Ya, seperti ini. Terima kan? Contoh lagi ya. Bagaimana ya? Oke, sekarang kita pakai petik yang 3.
1, 2, 3. Nah, lihat kok 3 ya. Misalkan uh, gini, string punya, misalnya string punya uh, tanda petik 2 dan juga petik 1. Itulah penulisannya sepertinya. Nah, kalau saya pakai petik, bisa lihat nih, ada ini, ada petik 2 yang dibaca seperti simbol string, ada petik 1 dibaca simbol string ya. Lihat ini, bisa dengan aturan saya menuliskan petiknya 3 kali, baik di awal dan di akhir kalimat. Lalu bagaimana kalau satu saja? Ini saya hapus, ini saya hapus. Lihat, jadi error ya, jadi bingung Python bacanya. Ya, ini sebenarnya string yang mana ini? Yang ini ke sini, ini ke sini. Oh, gini nih. Ini saya kasih petik 1 juga nih. Maaf, kayak gini. Nah, nih saya coba print, lihat, bingung kan? Ini string yang mana? Ini ke sini atau ini ke sini? Lalu kok ada tanda petik? Nah, Python bingung membacanya. Ya, itulah solusinya kenapa kita harus menuliskan 3 kali tanda petik di sini. Ya, kalau kita ingin menuliskan sebuah simbol petik 2 dan petik 1 seperti sebuah string. Ya. Jadi itu dimasukkan ke dalam karakter string. Lalu berikutnya string ini, ya. Gini, bagaimana kalau misalkan saya ingin masukkan sebuah line yang baru, ya? Oke, untuk membuat sebuah line yang baru kita cukup menuliskan /n. Misalkan /n, maaf, nama saya adalah misalnya Ujang, seperti ini ya. Lalu saya kasih /n lagi. Ingat /n-nya itu harus di dalam tanda petik. Lihat ketika kita print, ini ialah new line, ini ialah new line. Kita lihat ini new line ini. Ini ngebaca yang ini nih. Ini seharusnya gini ya, maaf. Lihat. Jadi ini new line, ini new line. Ini ngebaca yang ini nih, yang kosong ini. Lalu ini juga new line. Dia menaruh new line yang kosong ini di bawahnya. Nggak percaya? Kita tuliskan lagi sebuah print ya. Saya katakan oke gini ya. Oke. Kita coba lihat. Lihat ya, ada new line, ya. Jadi untuk menuliskan sebuah new line atau baris yang baru, kita memakai /n. Nah, lalu bagaimana? Misalkan gini, kita ingin menuliskan tanda petik ya, misalnya gini, ketikkan selesai ya, jika sudah selesai, seperti ini. Nah, selesai ini mau saya kasih petik nih di sini. Jadi saya berharap dituliskan seperti itu. Lihat, begitu saya print, error juga ya. Nah, itu sama. Kalau kita ingin menuliskan petik ini, ya, hanya dengan mengurungnya dengan satu tanda petik di sini, kita memakai slash terbalik seperti ini. Ya, lalu ini juga kita buat slash terbalik. Nah, hasilnya ialah, ya, ketikan selesai. Jadi ini ada petiknya nih. Jika sudah selesai, ya. Enak ya. Jadi ini aturannya kalau kita hanya ingin menuliskan satu kali petik. Jadi dia slash terbalik, petik, ya. Atau misalkan gini, apa ya? Misalnya ini adalah tanda apa ya? Tanda miring seperti ini. Ini adalah tanda miring. Nah, ini kita ingin bilang ini adalah tanda miring, ini tanda miring, ya, atau tanda garis miring gitu aja ya, garis miring seperti ini. Kita coba print, ini adalah tanda garis miring ya. Lihat, kalau kita menyambungkannya dengan petik 2, ini dibaca ya. Nah, misalnya ini saya ganti ini petik 1 nih.
Ini saya ganti petik 1. Kita lihat ya, hasilnya ialah, lihat, ini adalah tanda miring. Bisa ya kita tuliskan ya, tidak ada masalah ya kalau satu saja. Jadi eh, benar-benar tidak ada masalah kalau kita hanya menuliskan tanda petik, tanda garing ini tanpa kita menuliskan N atau petik 1 ya. Jadi ini adalah beberapa aturan dalam penulisan tipe data string ya. Mungkin ini hanyalah pengetahuan yang sangat basic ya. Kalau kita ingin menuliskan beberapa atau banyak sintak atau coding, misalnya kita menemukan menemukan kasus-kasus di mana kita harus menulisnya seperti ini atau bagaimanapun, jadi kita tahu aturannya. Oh, begini aturannya ya. Jadi ada integer, ada float, ada string ya. Sebenarnya ada satu lagi ya, yaitu kita menamakan itu tipe data kompleks ya. Nah, tipe data kompleks, saya agak bingung nih, saya ingin menuliskannya di dalam video ini atau saya buat satu video khusus ya. Karena bahasa kompleks ini memang di dalam Python bisa saja dipakai, walaupun jarang ya, sangat jarang ya. Bagi saya yang melihat tentang program-program Python, memang tipe data kompleks ini sangat jarang dipakai. Ya, kenapa? Karena tipe data kompleks ini biasanya dipakai untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya, contohnya dalam penulisan scientific number gitu ya, kita bisa pakai tipe data kompleks. Atau electrical engineering bisa juga. Itu bisa pakai tipe data kompleks. Ya, atau math space ya, itu juga kompleks bisa. Tapi kan kalau kita kan sebagai programming tidak harus mengarah kepada tipe data kompleks ya. Kita bisa saja memakai tipe data yang sudah ada seperti float atau integer. Tetapi siapa tahu kita berhadapan dengan project program dengan tipe data kompleks, ya kita tahu penulisannya bagaimana. Ya, sebenarnya kalau kita bicarakan tentang tipe data kompleks ya, kita nggak usah kompleks pikirannya. Ya, karena tipe data kompleks itu kompleks. Ya, jadi ini bukan tipe data yang sederhana. Dia memang kompleks ya. Jadi kalau mau kita telaah itu agak berat juga ya, karena ini kompleks ya. Jadi gimana ya? Kita bahas sekarang aja ya. Cop, oke. Nah, sekarang kita akan coba ya membahas sedikit aja tentang apa itu tipe data kompleks ya. Karena ini kompleks, jadi saya buat singkat aja ya. Oke. Jadi gini, untuk penulisan dari bilangan kompleks ini kita bisa menuliskan dengan beberapa cara ya. Jadi yang pertama misalnya kita masukkan ke dalam sebuah variabel ya. Misalnya 6CO gitu aja ya, 6 kompleks. Kita bisa tulis langsung dia kompleks seperti ini ya, misalnya 3,4 ya. Kita lihat langsung ya, ini tipenya apa ya, 6CO ya, print lalu 6CO. Oke, ini saya coba type, lalu kita lihat 6CO is not defined. Sebentar. Oke, gini aja. Kita coba printkan dulu nilainya ya. Sebentar. Ini kita clear bookmark dulu. Sebentar, kita ulangi lagi. Misalnya saya kasih 6CO sama dengan kompleks dari misalnya 5 dan 6 ya, gini aja. Kita ulangi lagi, lalu kita print 6CO. Kita lihat penulisannya. Nah, ini baru bisa. Nah, kadang tadi error ya. Lihat, 5 tambah 6C. Ya, jadi perlu kita ketahui ini ialah penulisan dalam bilangan kompleks ya, atau tipe data kompleks. Bukan saja seperti ini, penulisan bilangan kompleks bisa langsung kita deklarasikan variabelnya. Misalnya nih, saya ingin mengatakan X sama dengan 10, misalnya 10 berapa ya? Gini aja, tambah 89C. Ya, bisa langsung saya deklarasikan. Ini J. Oke. Nah, lalu saya printkan, misalnya saya printkan ini X-nya. Lihat, yang jadi ialah
10 tambah 89J dan 5 tambah 6J. Ya. Nah, sedikit untuk pengetahuan kita ya tentang bilangan kompleks ini ya. Ini sudah saya persiapkan. Cet. Oke, jadi gini. Misalkan saya mempunyai variabel bilangan kompleks ya. Anggaplah itu variabelnya ialah X. Sama dengan tadi saya katakan 10 tambah 56J. Ya, jadi bilangan kompleks itu terbagi menjadi dua ya. Jadi ini bilangan ini ya. Ini kita katakan ini ialah real part ya. Oke. Nah, ini ialah imaginary part. Ya, seperti ini. Nah, sedangkan J ini ya, inilah yang kita katakan. Jadi begini, J sama dengan J kuadrat. Maaf, ini J kuadrat sama dengan minus 1. Jadi kalau J-nya itu sama dengan akar dari minus 1. Paham nggak? Ya, ini kompleks ya. Jadi J ini mengacu pada bilangan ini. Ya. J kuadrat sama dengan minus 1. Jadi J sama dengan akar dari minus 1. Ya. Karena ini kita katakan bilangan real, jadi kita bisa menaruhnya ke dalam bilangan float. Ya. Sedangkan ini juga imaginary part ya. Ini juga bisa masuk ke dalam bilangan float. Sekarang kalau saya katakan ya, misalnya Y sama dengan 5.6 tambah 8.7J, bisa nggak? Bisa nggak? Kita coba ya. 56 dan 87. Ya. Kita coba dulu. Oke. Misalnya saya katakan saya punya bilangan Q sama dengan 5,6 ditambah 8.7J. Ya, ketika saya printkan Q-nya, kita lihat, Oke, kita lihat ya hasilnya ya, print Q-nya. Lihat, bisa 5,6 tambah 8,7J. Ya, jadi ingat bahwa bilangan ini ya, baik bilangan yang ini atau bilangan yang ini adalah bilangan real ya. Ini real. Ya, atau float. Oops. Float. Ya, bilangan float. Jadi kita bisa menggantinya dengan bilangan koma. Tidak ada masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, complex number ini bisa gak kita lakukan operasi aritmatika? Nah, ini kan pertanyaannya. Yuk kita coba ya. Kita coba. Misalkan begini, kita kasih yang sederhana aja ya. Ini saya buat seperti ini aja, yang baru. Misalnya saya punya bilangan A sama dengan 10 ya ditambah 5J. Lalu saya punya B sama dengan misalnya 5 ditambah 12J, seperti ini. Oh ya, satu lagi ya, untuk menulis bilangan imajiner ini kita bisa memakai J besar atau J kecil, tidak ada masalah ya. Ini saya bisa ganti J besar, bisa. Ya, ini juga J besar juga bisa, ya. Ini J besar bisa, ya. Tapi saya biasanya J kecil tulisnya. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa nggak dua bilangan kompleks kita lakukan operasi? Oke, kita coba ya, print. Saya katakan A ditambah B. Ya, kita coba ya. Lihat, ternyata bisa, ya. Jadi A tambah B sama dengan 15 tambah 17J. 10 ditambahkan 5. Jadi bilangan pertamanya tambahkan realnya, lalu bilangan imaginernya ditambahkan juga 5 ditambah 12. Jadi 15 tambah 10J. Ya, contoh lagi. Misalnya kita lakukan pengurangan atau perkalian saja, A dikali B. Kita lihat hasilnya. Lihat, bisa. Ya, jadi A dikali B itu sama dengan minus 10 ditambah 145J. Ya, wah, kok bisa ya? Ya, itulah bilangan kompleks ya. A dikali B. Ya, saya tidak bisa menjabarkan bagaimana perhitungan bilangan kompleks ini karena ini memang kompleks ya. Tapi ya intinya bahwa ternyata sesama bilangan kompleks itu bisa dilakukan operasi aritmatika. Atau misalnya kita lihat dulu ya, maaf ya, print misalnya
A dikurang B seperti ini. Kita lihat. Bisa jadi 5 minus 10C. Ya, ini A-nya bilangan kompleks, ini B-nya bilangan kompleks. Tambahkan bisa, dikali bisa, dikurang bisa. Ya. Nah, misalkan kita punya nilai ini ya. Lalu kita ingin mengetahui yang mana bilangan real, yang mana bilangan kompleks. Kita pengen tahu nih yang mana. Ya, bisa kita coba bantuannya ya dengan print. Lalu kita tuliskan sebentar. Kayak ini kan ini ketutup nih. Kita misalnya pengen ngebahas yang A ini saya hapus saja ya. Nah, ini mana sih yang bilangan realnya? Kita tulis saja A titik real seperti ini. Lalu mana sih yang bilangan imaginernya? Ya, kita tulis saja A titik ima seperti ini. Kita lihat. Oh, ternyata bilangan realnya ialah 10,0 karena dia float ya. Lalu imaginernya ialah 5,0. Ini diambil dari sini. Ya, jadi kita bisa mengetahui mana bilangan realnya, mana bilangan imaginernya. Nah, satu lagi, misalnya kita pengen tahu benar gak sih A ini ialah bilangan dari kompleks. Nah, kita tulis saja type A seperti ini. Lihat, kelasnya ialah kompleks ya. Jadi inilah garis besar ya, bilangan kompleks ya. Dia memang agak sedikit kompleks. Kita bisa tuliskan seperti ini atau bisa seperti ini, tidak ada masalah ya. Semuanya sama-sama bilangan kompleks. Sesama bilangan kompleks bisa dilakukan operasi aritmatika sederhana, baik itu perkalian, tambah, kurang. Dan juga perlu diingat bahwa bilangan kompleks ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada real part, ada imaginary part ya. Jadi real partnya ada di depan, yang ada J-nya itu ialah imaginary part ya. Jadi bilangan kompleksnya. Oke. Nah, jadi kira-kira beginilah tipe data yang sering kita pakai pada bahasa pemrograman Python ya. Integer, float, string, dan juga kompleks. Oh iya, satu lagi tambahannya, untuk bisa menyatukan antara string di dalam print ini bersama dengan variabel, kita bisa menyatukannya dengan bilangan koma. Misalnya ini koma nama ya, seperti inilah ya. Bisa, tidak ada masalah ya. Jadinya ini lambang ini dibaca petik 2 ujang, ini maksudnya ya. Jadi nama ini kan variabel. Ini ya, ujang ini. Saya satukan ya. Atau saya kasih yang sederhana aja, seperti inilah. Misalkan saya punya mobil ya. Mobil saya ialah ya, misalkan mobil saya ini ialah apa ya? Mobil truk. Truk bukan mobil, truk ya, truk ya. Nggak apa-apa lah, contoh saja. Ya. Nah, lalu saya katakan misalnya saya punya. Nah, di sini saya katakan saya setengah dan koma, lalu variabelnya ialah mobil. Ketika saya print, lihat ini mana nih? Saya punya truk. Ya, truk ini diambil dari variabel ini, ya. Sedangkan saya punya ini saya tuliskan ya di dalam print ini dengan tanda petik karena ini adalah sebuah string. Ya, lalu, nah, misalnya begini. Saya juga print seperti ini ya. Misalnya gini. Saya punya ya. Lalu saya tambahkan. Bisa nggak? Tambahkan mobil seperti ini. Mobil seperti ini. Hasilnya ialah saya punya truk, tidak ada spasinya ya. Misalkan saya kasih spasi di sini. Sama persis gak? Sama persis penulisannya. Saya punya truk, saya punya truk. Nah, jadi sebenarnya ini mirip ya. Saya pakai koma atau saya kasih tanda plus di sini. Tetapi sebenarnya ini berbeda gitu. Karena kalau saya katakan ini koma, ini berarti saya hanya menuliskannya berdampingan. Tetapi kalau saya tambahkan plus, ya saya menambahkan variabel mobil di dalam string yang saya punya. Ini akan terlihat pengaruhnya ketika kita berhadapan dengan tipe data integer ya. Ini akan kelihatan, atau nanti ketika kita belajar tentang list, ini akan kelihatan. Apa sih perbedaannya kalau kita menuliskan koma dan plus untuk menyatukan antara sebuah string
dengan variabel atau sebuah variabel dengan sebuah variabel. Itu akan kelihatan nanti kentara. Ya, tapi ini hanya gambaran besar saja ya dalam penulisan string ya. Oke, jadi kira-kira sampai di sini ya penjelasan saya tentang tipe data yang ada di dalam bahasa Python. Jikalau Anda suka video ini, silahkan di like dan di subscribe. Silahkan juga dicoba lagi dengan cara Anda sendiri sampai Anda benar-benar memahami konsep dari tipe data di dalam Python ini. Baik, sampai di sini video dari saya. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.